Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik. Untuk hari ini yang tidak hadir ada Yusuf ya, yang satu orang, yang lainnya sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya hantarkan. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini sebelum saya membuka materi saya ingin memberi pertanyaan pada anak-anak semua. Apabila di suatu perusahaan terdapat suatu kasus atau permasalahan, biasanya kegiatan apa yang akan dilakukan? Boleh angkat tangan untuk yang mau menjawab. Silakan Mbak Pita. Biasanya kalau ada masalah itu diadakan meeting atau rapat untuk mencari solusi. Betul sekali Mbak Pita. Untuk hari ini kita akan mempelajari untuk materi mengenai konsep dasar rapat atau pertemuannya. Sebelum Sebelumnya kita akan membahas mengenai rapat atau pertemuan ini. Jadi esensi yang akan kita bahas itu adalah pengertian, kemudian nanti ada tujuan, kemudian ada tipe-tipe peserta rapat dan juga tipe-tipe pemimpin rapat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini dengan aspek materi kita adalah konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi pentingnya membahas materi ini adalah agar kita itu tahu bagaimana tipe-tipe pemimpin, tipe-tipe peserta. Jadi kita lebih mudah untuk mengendalikan sebuah rapat. Jadi kita harus memahami mulai dari pengertian sampai dengan tipe-tipe peserta rapat dan juga pemimpin rapat itu sendiri. Selanjutnya sebelum saya membahas 4 topik tersebut atau 4 aspek yang saya sebutkan tadi, silakan teman-teman semua bisa mengakses Mentimeternya. Untuk kodenya itu sudah saya cantumkan di layar, atau bisa langsung melalui link yang ada di PPT yang sudah saya share. Silakan dibuka ya. Jika sudah, nanti akan saya mulai untuk itu. Akan saya mulai untuk soalnya. Kurang satu anak ya. Apakah terdapat kendala anak-anak? Masih kurang satu, siapa ini? Gitu ya. Sudah. Tadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini waktunya mengerjakan hanya 30 detik. Jadi sebisa mungkin kalian menjawab secepatnya. Nanti yang lebih cepat akan mendapat poin lebih. Silakan.
sendiri. Di sini adalah jawaban kalian. Nanti kita akan cek perbedaannya di awal dan di akhir. Jadi nanti sekarang kita lanjutkan untuk materinya terlebih dahulu. Untuk definisinya sendiri, jadi komunikasi rapat adalah komunikasi kelompok. Jadi itu bukan hanya satu orang, jadi bisa 2 atau lebih. Semakin banyak peserta rapatnya, itu semakin efektif juga untuk kegiatan rapatnya. Tapi itu tergantung juga dari tipe-tipe pemimpin dan juga peserta rapat itu tadi. Untuk ini tuh biasanya digunakan untuk menentukan suatu keputusan atau mengambil kesepakatan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi di sini mereka itu saling memberikan pendapat, memberikan argumen, atau untuk saling mendukung, memberikan informasi yang bisa diambil keputusannya untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi seperti itulah definisi dari rapat itu sendiri. Nanti rapat itu juga bisa terbagi menjadi rapat online, rapat offline. Tapi di sini kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya tujuan dari rapat itu sendiri, saya mengambil 3 intisarinya. Yang pertama yakni memberi atau memperoleh informasi. Jadi ini digunakan untuk tujuan pertama ini seperti mensosialisasikan peluncuran produk baru atau memberikan informasi untuk agenda yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu ada melaporkan kegiatan sebelumnya. Jadi setelah adanya kegiatan pasti itu akan ada laporan pertanggungjawaban. Nah di rapat inilah para penanggung jawab itu akan menyampaikan laporan-laporannya dan juga meminta timbal balik dari pimpinan maupun dari peserta-peserta lain yang terlibat. Selanjutnya itu yang terakhir adalah memecahkan masalah. Jadi rapat ini digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi ini rapatnya lebih ke tipe urgensi untuk membahas masalah yang sudah terjadi di suatu perusahaan seperti itu. Kemudian inilah tipe-tipe dari pemimpin rapat. Jadi di tipe pemimpin rapat itu ada 3. Yang pertama di tipe otoriter. Di tipe otoriter ini pemimpin itu biasanya mau menang sendiri atau pendapat-pendapat dari anggota lainnya itu kurang didengar. Jadi mereka itu kebanyakan memaksakan kehendak dari pendapat yang sudah ia susun sebelum melakukan rapat. Kemudian yang kedua ada laissez-faire. Di sini pemimpin itu lebih pasif atau peserta rapat itu jauh lebih dominan dibanding dengan pemimpin itu sendiri. Jadi pemimpin di sini itu dianggap tidak mampu atau tidak dapat mengendalikan sebuah rapat. Kemudian yang terakhir itu ada tipe demokratis. Di sini pemimpin itu bisa menghasilkan komunikasi 2 arah antara anggota satu dengan yang lain maupun antara pemimpin dengan anggota rapat itu sendiri. Jadi di sini akan menghasilkan keputusan bersama yang disetujui secara rata-rata garis besar dari peserta itu sendiri. Selanjutnya di sini ada tipe peserta rapat. Boleh minta tolong dibacakan untuk Mbak Ayu. Dibacakan juga. Yang pertama ada pemersatu, perantara, pendengar, inisiatif, pemberi semangat, pemberi informasi, dan penyerang. Nah, di sini itu ada 7 tipe-tipe. Jadi yang pertama itu tipe pemersatu. Di sini itu peserta itu lebih akur dengan yang lain-lainnya. Jadi bisa mempersatukan mereka, tidak menyerang, tidak tiba-tiba menyanggah pendapat seperti itu. Kemudian ada perantara, ini bisa menyampaikan pendapat-pendapat mereka di rapat tersebut. Jadi mereka itu bisa menyampaikan pendapat yang lain juga kepada pemimpin. Selanjutnya itu ada pendengar, mereka lebih pasif atau jarang berbicara. Mereka biasanya kurang pengetahuan. Selanjutnya ada inisiatif. Inisiatif ini biasanya mereka itu sering memberikan ide-ide baru atau berinisiatif menyampaikan pendapatnya kepada pimpinan. Selanjutnya ada pemberi semangat. Di sini itu mereka tipe-tipe yang mengikuti rapat secara energik dan sejenisnya. Kemudian ada pemberi informasi. Mereka tuh biasanya banyak wawasan. Mereka mampu menyampaikan pendapat-pendapat berdasarkan fakta yang mereka punya. Selanjutnya ada tipe penyerang. Di sini adalah tipe peserta yang harus dihindari oleh pimpinan, karena mereka tuh sering melawan pendapat pimpinan dan juga kurang mendengarkan pendapat-pendapat anggota yang lain. Seperti halnya dengan
tipe yang otoriter tadi, pemimpin otoriter mau menang sendiri. Nah, seperti itulah untuk materi singkat kita hari ini. Sekarang ini saya minta untuk 3 anak maju untuk saya berikan pertanyaan singkat, tidak terlalu sulit. Silakan untuk anak-anak yang mau maju, dipersilakan. 3 anak saja, silakan, saya tunggu. Mbak Rita boleh silakan. Mbak Rita. Mungkin Mbak Ayu bisa lagi. Silakan ya, karena waktu kita terbatas. Nah, saya ingin bertanya untuk Mbak Ayu, Mbak Diva, sama Mbak Rita ini sebelumnya apakah pernah menjadi pemimpin atau peserta rapat? Dan kalau pernah, kalian itu masuk ke tipe apa? Silakan disampaikan. Sejauh ini saya belum pernah memimpin di suatu rapat. Untuk peserta rapat pernah? Peserta Kamu masuk ke tipe apa, Mbak? tipe yang pasif, mendengar saja. Kalau Mbak Diva? Saya pernah rapat di organisasi dan di situ saya menjadi ketua, dan menurut saya tipe setelah mengetahui materi saya tipe yang demokratis atau mendengarkan dari lain-lainnya. Untuk Mbak Rita sendiri? Saya sendiri juga belum pernah untuk memimpin rapat, tapi kalau menjadi peserta saya lebih dominan ke tipe pendengar juga. Baik, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Untuk teman-teman yang lain mungkin juga pernah ya untuk menjadi pemimpin atau anggota. Saya sendiri juga pernah. Untuk klaster kecil sendiri itu biasanya kalian menyusun struktur organisasi di dalam kelas. Selanjutnya, jadi tadi ada pengertian itu komunikasi 2 arah di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada tujuannya memberi informasi atau menerima informasi, memecahkan masalah, dan juga untuk yang satu lagi tadi untuk melaporkan kegiatan sebelumnya. Jadi kemudian ada tipe pemimpin, tipe peserta. Tadi sudah disebutkan ada 3 untuk tipe pemimpin dan juga 7 untuk tipe peserta. Selanjutnya, teman-teman untuk mengetahui perbedaan pengetahuan kalian, silakan bisa diakses kembali untuk Mentimeter dengan kode yang berbeda. Jika sudah, nanti akan saya mulai juga. Baik, silakan 2 anak yang belum mengakses, masih saya tunggu. Baik, satu anak yang belum mengakses, silakan. Silakan untuk menjawab, waktunya 30 detik juga. Jika ada kesulitan
boleh ditanyakan ya anak-anak ya, jangan berunding dengan temannya, mending ditanyakan untuk kepada saya saja. Nah, jadi ada satu anak yang tidak menjawab. Apakah ada kesulitan? Ini belum bisa masuk ke undangan. Baik, nanti untuk penugasan selanjutnya lebih dipersiapkan ya, Naya. Iya. Jadi inilah hasil dari pengetahuan kalian, yakni ada di soal yang sama untuk jawaban yang berbeda. Kalian sebelumnya itu ada yang menjawab otoriter, demokratis, dan juga pemimpin aktif. Jadi setelah mempelajari ini, saya bisa simpulkan bahwa kalian itu lebih memahami setelah mendapat penjelasan dari guru. Ya. Jadi untuk pemimpin rapat ini yang menyampaikan pendapat peserta itu lebih ke pemimpin demokratis. Sekian ya untuk soal pretest dan juga post test. Kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya. Mungkin sekian untuk penyampaian materi hari ini. Untuk materi selanjutnya itu kita ada rapat online dan bisa kita simpulkan bahwa kalian itu sudah mempelajari mulai dari definisi, tujuan, tipe-tipe peserta rapat dan juga tipe-tipe pemimpin rapat. Sekian untuk pembelajaran hari ini.